Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari-hari istimewa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajar walayalin ashar wasaf'i wal watar. Walayalin ashar, menurut para mufassir, malam-malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sahabatku rahimakumullah, begitu hebatnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sehingga kita kalau beramal salih itu lebih dicintai oleh Allah di hari-hari yang lain. Ma min ayyamin al-amal salih, tidak ada amal-amal salih fiha habbu ilallah azza wa jalla, yang di dalamnya Allah lebih cinta dibandingkan hari-hari yang lain. Karena itu saudaraku rahimakumullah, ketika kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan amal-amal salih yang sangat disyariatkan. Di antara amalan-amalan salih yang disyariatkan itu adalah, yang pertama, kita disuruh banyak bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Saudaraku rahimakumullah, takbir itu ada 2. Ada yang dinamakan takbir mutlak dan ada yang dinamakan takbir muqayyad. Di bulan Dzulhijjah ini, untuk takbir mutlak sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah pada tanggal 1 Dzulhijjah, itu ke pasar, di jalan, melaksanakan kalimat, membaca takbir, tahlil, dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedangkan takbir muqayyad itu disyariatkan pada hari Arafah, setelah sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah, terutama setiap habis sholat tanggal 10, 11, 12, dan 13. Itulah amalan yang luar biasa. Faksiru minat takbir wa tahlil wa tahmid. Perbanyaklah pada 10 hari pertama takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah. Saudaraku rahimakumullah, kemudian amalan yang sangat luar biasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah berpuasa. Sahabatku rahimakumullah, puasa di bulan Dzulhijjah adalah puasa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penekanannya adalah pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau pada hari Arafah. Yang kalau kita berpuasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau hari Arafah itu, maka akan diampuni dosanya qablahu, 1 tahun sebelumnya, wa ba'dahu, dan 1 tahun setelahnya. 2 tahun kita akan diampuni dosanya. Disyariatkan juga amba'di azwajih, sebagaimana diriwayatkan dari sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibolehkan kita berpuasa mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Saudaraku rahimakumullah, kalaulah kita berpuasa dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, kemudian diterima oleh Allah, maka 1 hari saja kita berpuasa, ba'adallahu wajhahu 'anin nar, maka akan dijauhkan dirinya dari api neraka 70 kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Saudaraku rahimakumullah, amalan-amalan lain di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang paling unggul adalah ibadah umrah dan ibadah haji. Antara umrah yang satu dan umrah yang lainnya kafaratun, sebagai penghapus dosa.
Dan ketika melaksanakan ibadah haji, laisa jaza, tidak ada balasannya. Yang namanya haji mabrur illal jannah, kecuali surga. Saudaraku rahimakumullah, ketika orang tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena suatu hal, maka ada amalan-amalan penggantinya yang setara dengan ibadah haji. Di antaranya ketika kita sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, summa shalla raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, maka itu dinilai seperti orang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ada juga amalan-amalan lain, di antaranya menghormati tamu, memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Memuliakan tamu sama dengan memuliakan tamu-tamu Allah. Ketika tamu-tamu Allah itu datang memenuhi ibadah haji, 1000 kebaikan, 1000 rahmat akan didapat bagi sahibul bait yang mengunjungi atau menerima tamu dengan bersungguh-sungguh. Saudaraku rahimakumullah, amalan-amalan lain di bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah perbanyak sholat sunnah, sholat tatawu, sholat ghairu tatawu. Kerjakan baik yang muakkad atau ghairu muakkad. Sebelum subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya, itu yang muakkad. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, itu yang ghairu muakkad. Di samping salat-salat sunnah, perbanyak juga sedekah. Dan yang terakhir, di antaranya jamaah rahimakumullah, ketika kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, perbanyak membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bersungguh-sungguhlah untuk kita membaca Al-Quran, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hatamkan Al-Quran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan kita akan termasuk orang-orang yang mengamalkan ahabbu ilallah, dicintai oleh Allah walaupun dibandingkan dengan jihad sekalipun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.